Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan hari ini kasusnya menarik banget deh. Ini soal kidsfluencer alias influencer tapi bocil-bocil gitu. Ini skandal ya, karena lagi-lagi ada eksploitasi yang dilakukan sama salah satu orang tua dari kidsfluencer yang bikin grup ceritanya. Jadi banyak influencernya gitu ya, bermacam-macam channel jadi satu bikin konten, tapi ada eksploitasi dan kawan-kawannya. Skandal yang besar sekali terjadi di Amerika Serikat sana. Gimana kasusnya? Let's begin the case, guys. I lost myself. I waited still. Kidsfluencer, ini kata-kata yang menggambarkan bahwa bocil pun memang bisa jadi influencer. Dan tidak pernah tutup mata juga bahwa konten-konten bocil dimanapun tuh ya, itu biasanya tuh punya views gede-gede banget. Karena biasanya bocil tuh kalau nonton kan juga suka diulang-ulang gitu ya. Dan kita juga sebagai orang tua juga biasanya nyetelin video yang mereka suka juga berkali-kali, biar mereka santuy, chill gitu. Dan tentunya jadi tempat landing juga buat om-om yang suka bocil-bocil. Jadi bukan bocil saja marketnya, tapi om-om juga. Nah, dengan fakta itu, maka AdSense yang didapat dari channel-channel bocil ini juga sebenarnya kencang banget gitu. Makanya lu juga gak heran kalau banyak bocil-bocil di luar sana yang cuma dari jadi kidsfluencer doang itu bisa jadi orang kaya, bahkan bisa beli mansion jutaan dolar. Macam nama yang mau gue bahas ini, yang lagi gede banget namanya, yaitu adalah Piper Rockell. Cuma bedanya nama ini tuh erat banget hubungannya sama kasus besar alias skandal yang ngeri banget yang terjadi antara dia, teman-temannya, sama ibunya yang jadi mom manajernya alias namanya Tiffany Smith. Yang katanya nih ya, maknya si Piper ini yang namanya si Tiffany Smith ini itu mengeksploitasi anaknya dan juga teman-temannya Piper yang juga kidsfluencer juga dan melakukan tindakan-tindakan dan penyiksaan terhadap anak-anak tersebut. Terus dia tuh katanya kayak bikin kultus juga buat bocil-bocil ini. Ngeri sekali kan tuduhannya kan. Nah, tapi sebelum kita ke inti kasusnya lebih detail, kalau ngomongin Piper Rockell ini, itu dia tuh lahir di tahun 2007. Jadi ini bocil tuh masih kecil banget sebenarnya. Sekarang pun juga belum nyampe 18 tahun. Dan ini bocil dari 4 tahun itu udah ikut yang namanya kontes-kontes kecantikan. Dan dari kecil memang Piper ini tuh pengen banget membahagiakan mamanya yang sudah ditinggal sama bapaknya. Dan Piper ini bermimpi untuk bisa jadi bintang dan populer dari kecil. Sejak dia tuh nonton acara TV namanya Toddlers and Tiara di TLC. Ini acara reality show kontes kecantikan buat para bocil dan ditayangin di TV. Dan mereka bakal kompetisi buat menang. Jadi dari kecil udah diajarin berkompetisi. Dan Piper itu bilang di depan TV-nya bahwa dia tuh bisa lebih besar daripada anak-anak yang ada di acara Toddlers and Tiara saat dia lagi nonton sama maknya di TV. Dari kepercayaan dirinya si Rockell dan sering menangnya Piper juga di kontes-kontes kecantikan bocil gitu. Makanya maknya tuh percaya bahwa dia tuh bisa bikin Piper itu jadi bintang. Dan akhirnya dia tuh berdedikasi gitu, gila-gilaan buat bikin anaknya tuh jadi terkenal. Bahkan saking mendedikasikan dirinya buat membuat anaknya tuh terkenal, Piper aja tuh kagak disekolahin bahkan. Di sekolah yang lebih jauh gitu. Dan harus didedikasikan dirinya semuanya itu buat urusan masalah terkenal-terkenalan ini. Dan Piper ini beneran terkenal di internet pas dia umur 7 tahun lewat aplikasi Musical.ly alias sepuhnya TikTok ya. Kalau lu pada gak familiar sama aplikasi ini, intinya ini aplikasi video-videoan juga terus lip sync gitu. Mirip-mirip lah sama konten TikTok sekarang lah. Nah, Piper itu terkenal lewat Musical.ly dan berhasil bikin konten sama teman-temannya juga nyampe ke 10 juta viewers, lu bayangin. Bahkan saking meledaknya Piper di internet lewat konten-konten lucunya di Musical.ly di tahun 2016, itu Piper itu sampai disamperin sama social media producer dan diminta untuk bikin yang namanya YouTube channel buat dapetin popularitas dan duit yang lebih banyak lagi. Nah, lain cerita lagi, maknya Piper juga dikatakan memang sangat protektif sama popularitasnya Piper karena Piper itu pernah ikut sebuah acara dan dialognya tuh lebih sedikit dari pemeran bocil yang lain. Emaknya itu bisa tiba-tiba masuk ke set syutingan terus dia marah-marah dan narik Piper buat berhenti syuting. Cuman perkara dialognya Piper itu lebih sedikit dari pemeran lain. Gokil sekali kan, itu adalah sudut lain dari emaknya Piper ini. Makanya karena protektif banget sama popularitas Piper dan ambisius banget juga buat bikin Piper ini jadi super terkenal dan kidsfluencer banget gitu ya. Makanya Tiffany Smith itu mutusin buat pindah di antara 2016-2017. Mereka itu berkeputusan untuk pindah dari daerah Georgia ke Los Angeles. Alias pusatnya kidsfluencer berkeliaran.
Terus mulai tuh bikin-bikin konten di Los Angeles, masuk acara-acara di YouTube orang juga, bahkan dia pindah ke Hollywoodnya juga, dan collab juga sama kidsfluencer yang lain juga, yang akhirnya konten-konten kolaborasi ini tuh makin rame terus gitu yang nonton. Sampai emaknya tuh mikir bahwa kayaknya bagus nih kalau kidsfluencer ini bergabung ya, terus bikin kelompok resmi biar sama-sama naik. Dan maknya ini tuh ceritanya terinspirasi sama Jake Paul yang pada saat itu bikin kelompok juga sama influencer-influencer lain. Dan itu dia implementasikan ke anaknya dan teman-teman influencer ini. Dan dinamakan sebagai The Squad. Dan cara ini beneran bikin kidsfluencer ini beneran meledak seledak-ledaknya grup ini. Bahkan salah satu video kolaborasi mereka as The Squad ini itu sampai ngehit 8 jutaan views. Ya secara sederhana konten-konten mereka tuh sebenarnya isinya ya challenge dan video-video bocil aja sebenarnya. Cuma memang seiring berjalannya waktu, mereka ini tuh bajunya memang akhirnya pada konten-kontennya tuh akhirnya makin mini. Terutama tentu yang cewek-cewek, kalau cowok mini ngeri juga. Terus makin dibikin agak seksi juga dan gak kayak anak-anak seumurannya aja lah. Dan ini dirasa sama emaknya si Piper ini tuh jadi sumber traffic dari channel Piper Rockel dan macam senjata utama dan kunci popularitas tinggi dari The Squad ini, yaitu pakai pakaian mini dan kayak apa ya? Mungkin stylenya jadi agak di atas umurnya lah, lebih dewasa lah. Makanya dengan formula bocil-bocil yang pakai baju-baju mini ini dan konsep challenge dan lucu-lucuan, channelnya Piper ini bisa nyampe total 1,8 miliar views di tahun 2022. Bahkan bikin NBC Universal, Disney, Amazon itu akhirnya kerjasama bareng Piper untuk mempromosikan produk-produk dari studio-studio besar tersebut. Bahkan dari iklan-iklan dan proyek-proyek kolaborasi dengan studio-studio besar tersebut, itu Piper sama emaknya itu bisa menghasilkan 4,2 juta sampai 7,5 juta dolar. Atau hampir mungkin 120 miliar rupiah lebih per tahun. Gila gak? Dan bocil itu bisa menghasilkan 120 miliar per tahun tanpa harus sekolah dan cuman konsisten bikin konten lucu-lucuan. Ini gokil menurut gue. Bahkan dia sampai bikin merchandise juga buat jadi sumber pendapatan baru. Bahkan bikin live show yang tiketnya tuh bisa 15 jutaan buat kelas VIP-nya. Dan gokilnya Piper ini beli mansion alias rumah gedong yang tamannya tuh kayak satu perumahan gitu. Dan mansion ini punyanya penyanyi Bella Thorne yang harganya sampai 2,3 juta dolar alias hampir 40 miliar rupiah, lu bayangin. Yang kerja siang malam aja beli rumah 1 miliar udah mau nangis gitu. Tapi namanya kekayaan yang datang dengan cukup tidak wajar seperti ini, rata-rata pasti biasanya ada skandal yang mengikuti di belakangnya. Dan mulai muncul tuh akhirnya isu-isu di mana lingkungan kerja pembuatan konten Piper dan teman-teman influencer lainnya di The Squad ini itu tidak baik sama sekali dan cenderung menyiksa anak-anak. Karena beberapa orang tua dari influencer-influencer yang tergabung di The Squad-nya Piper ini tuh mengaku bahwa anak-anaknya tuh dipekerjakan untuk bikin konten itu lebih dari 12 jam sehari. Yang dimana peraturan buat di California terkait para anak-anak yang bekerja di dunia hiburan itu cuman boleh kerja selama 8 jam sehari. Bahkan orang gede juga gak kerja nyampe 12 jam juga sebenarnya. Bahkan anak-anak ini ya, itu bilang katanya gak pernah dikasih ke WC kalau lagi kebelet gitu ya. Terus gak dikasih break makan siang bahkan, atau makan malam sebelum syutingannya selesai. Terus mereka juga gak dikasih waktu buat belajar atau sekolah. Jadi emang bener-bener pembodohan aja. Bahkan lebih gilanya lagi ya, kameramennya si Piper ini yang namanya Hunter, dan diperkenalkan sebagai saudara laki-lakinya Piper, dan sering gendong-gendong Piper juga bisa dibilang. Yang memang sebenarnya udah mulai dewasa Piper ini. Itu ternyata si Hunter ini tuh bukan saudaranya, tapi justru adalah pacar dari emaknya sendiri. Dan bahkan si Hunter ini pernah ngomong sama temennya, ya pagi bareng Piper, malam bareng emaknya. Bareng emaknya ini kan konotasinya pasti ya begitulah, main mahjong mungkin. Dan maka dari banyak rumor dan kasus yang mencuat terkait lingkungan kerja yang gak sehat dan cenderung mengerikan, ya makanya seluruh orang tua dari talent-talentnya konten Piper ini alias The Squad ini itu melakukan komplain ke pengadilan LA di tahun 2022 bulan Januari dan menuntut 22 juta dolar atas kerugian yang anak-anak mereka alami dari perilaku Tiffany Smith, emaknya si Piper ini, kepada anak-anak mereka. 22 juta dolar itu juga jadi angka yang harus dikabulkan karena menurut beberapa orang tua dari kidsfluencer ini, emaknya Piper ini melakukan sabotase untuk merusak channel-channel bocil The Squad yang sudah mengundurkan diri. Walaupun perlawanan dari tim hukumnya Piper bilang bahwa mereka tuh gak pernah merasakan yang namanya mempekerjakan anak-anak ini. Dan ini hanya kolaborasi gitu, jadi gak ada yang namanya pekerjaan gitu.
Dan kolaborasi ini juga dilakukan secara konsensual antara anak dan si anak gitu. Dan sudah yang namanya mereka juga merasakan keuntungan lewat mention dan promosi di channelnya Piper. Yang bikin sebenarnya masing-masing member The Squad ini merasakan keuntungan lewat besarnya channel mereka masing-masing dan dapetin exposure gede. Maka dari statement itu ya kasusnya terus bergulir. Dan fakta-fakta gelap yang kalau lu pikirin ngeri bener gitu juga, itu juga terungkap terus. Mulai dari emaknya Piper yang katanya itu memaksa cium bibirnya Piper nih anaknya sendiri. Tugasnya untuk apa? Untuk mengajarkan caranya ciuman. Dan dia bilang sama Piper, lu tuh harus belajar ciuman kalau lu mau terus yang namanya deket sama lawan jenis lu atau sama cowok-cowok. Biar makin banyak yang nonton mungkin. Kita kan kalau bisa anak kita tuh kan tidak ciuman sebelum nikah ya. Nah ini emaknya malah mengajarkan anaknya yang di bawah umur itu buat segera sama cowok-cowok. Gila banget menurut gue kalau ini beneran. Dan tuduhan ini tentunya ditolak mentah-mentah sama emaknya Piper dan juga Pipernya sendiri. Dan Tiffany Smith ini juga dituduh bocil-bocil yang namanya untuk memperlihatkan muka yang sedang mau ciuman katanya. Jadi bocil-bocil ini sering disuruh pose mukanya seakan-akan mau ciuman, supaya itu jadi thumbnail biar clickbait. Dan bahkan diminta untuk agar menunjukkan pantat mereka nungging dikit gitu dan nahan perut mereka ke dalam biar makin seksi katanya buat thumbnail. Namanya Piper ini selain itu juga dituduh suka nanya yang enggak sama para kidsfluencer. Mulai dari pertanyaan soal kehidupan mereka yang tentunya harusnya nggak ada gitu ya, sampai ngasih tahu caranya melakukan pakai mulut. Makan somai kali maksudnya ya. Ini apaan? Tidak ada yang mengerti sepertinya. Memang ini seperti pelatihan pramuka kalau kita lihat ya, sampai ada mulut gitu ya. Tapi gue gak ngerti pertanyaannya ke arah mana. Intinya Tiffany Smith ini juga dituduh juga memang, selain pertanyaan-pertanyaan yang aneh itu, katanya dia tuh juga dituduh suka megang-megang para kidsfluencer ini di daerah-daerah yang tidak seharusnya. Dan selain itu dia juga suka mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas ke bocil-bocil ini. Jadi emang suka ngata-ngatain aja kalau misalnya syutingannya jelek gitu misalnya. Jadi emang diintimidasi aja gitu. Jadi emang beneran stres aja menurut gue si Tiffany Smith ini kayaknya tuh emang stres dan single player gitu ya dan harus fighting sendiri. Jadi gue rasa stresnya ke transfer gitu. Nah beberapa pengakuan dari para mantan The Squad yang sekarang udah mulai dewasa itu juga banyak yang mengeluarkan pengakuan-pengakuan yang cukup gendeng yang bikin kuping tuh agak perih gitu ya. Kayak Sophie Vergie yang bilang bahwa malam-malam tuh emaknya si Piper itu suka masuk ke kamar dia dan megang-megang dia. Gokil. Terus ada Sawyer Sharbino yang bilang bahwa dia tuh dipaksa pura-pura suka sama teman-temannya di The Squad. Dan kalau misalnya dia gak mau ngelakuin itu, dia tuh bakal diancam kehilangan popularitas, kehilangan uang, dan kehilangan views, dan kehilangan teman. Sebenarnya mendengar fakta ini cukup ironi ya. Anak kecil tuh bisa diancam kehilangan views dan duit. Dan itu anak nurut gitu, karena takut kehilangan hal-hal tersebut. Lu bayangin anak kecil udah ngerti soal endorfin yang dihasilkan dari views dan uang. Mengerikan sekali. Terus yang harusnya tiap tayangan itu sebenarnya kan kalau tayangan bocil-bocil kan harusnya dibiarkan natural gitu. Namanya juga anak-anak, biarkan kalau di syuting tapi tetap jadi kayak mereka tuh lagi main-main aja gitu. Tapi ternyata Simon Harrison, salah satu The Squad ini, itu juga harus berpura-pura katanya dibenci sama tim The Squad buat menciptakan yang namanya drama di kehidupan anak-anak. Which drama-drama kayak gini kan jelek banget tentunya buat mental-mental bocil. Bisa jadi dia ke sekolah akhirnya ngebully orang gara-gara nontonin kayak ginian. Makanya kalau lu lihat bocil-bocil sekarang emang banyak drama gitu kayaknya ya. Dan bahkan Claire Rocksmith pun yang adalah keponakannya Tiffany Smith ya, itu sendiri juga mengalami dari emaknya Piper yang kayaknya demen anak gitu. Gue gak tahu megang-megang kayak gimana itu, karena gak diceritain secara detail, tapi ini keponakan sendiri juga kena. Intinya kalau biasanya pelaku yang kayak gini-gini tuh biasanya om-om, di kasus ini kita ketemu sama ibu-ibu yang suka megang-megang bocil, dan menurut gue ini cukup aneh. Makanya dari mencuatnya kasus ini di 2022 dan meledak banget ini kasus karena Piper ini emang seterkenal itu di era-era itu. Makanya akhirnya YouTube secara sepihak itu langsung menonaktifkan AdSense-nya channel Piper Rockel. Dan ini ngebuat dia itu kehilangan sekitar 300.000 sampai 500.000 dolar per bulan yang setara sekitar 8 miliaran per bulan. Berasa banget tentunya. Terus venue-venue yang udah disewa gitu sama Piper Rockel buat live show-nya dia itu juga banyak yang akhirnya cancel the show. Brand-brand yang juga sudah pada bekerja sama juga pada cancel buat kerja sama bareng Piper karena kasus ini.
Dan kondisi ini juga ngebuat Piper tuh jadi mengalami penyakit mental dan ngebuat dia tuh nggak mau makan dan merasa semuanya yang udah dia hasilkan itu dicuri tiba-tiba sama orang dan dia nggak bisa dapetin balik itu lagi. Dan itu cukup menyedihkan buat Piper Rockell. Sejauh ini di Desember 2024 ya, kasus ini udah berhasil menemukan titik tengah di mana udah ada uang damai ya yang dibayarkan sama Tiffany Smith dan Piper senilai 1,85 juta dolar atau sekitar 30 miliaran rupiah lah. Dan sejauh ini kasusnya belum aktif lagi sampai nanti mungkin ada yang mau bersuara lagi. Sampai detik ini juga banyak dari kidsfluencer ini yang sebenarnya mulai ganti karir ya, mantan The Squad ini. Ada yang mulai jadi kreator kekristenan ya, bertobat dia kayaknya ya karena trauma ya. Ada yang benar-benar cabut dari dunia influencer bahkan sampai ngapus sosial medianya. Bahkan sampai ada juga yang ganti karir ke pegulat profesional. Dan di sisi lain, Piper sampai detik ini masih berkonten dengan baju-baju seksinya walaupun masih 17 tahun. Dan lu bisa lihat komen-komennya bahwa banyak netizen yang bilang bahwa baju-bajunya nggak pantas dan kayaknya Piper masih di bawah pengaruh maknya yang nuntut dia supaya bikin konten atau pakai baju yang kayak gitu untuk dapetin exposure tinggi. Nggak ada yang tahu aslinya kayak apa. Dan sisi lain kasus ini ada anggapan bahwa para mantan anggota The Squad dan orang tuanya itu melakukan tuntutan tersebut kepada Piper Rockell dan Tiffany Smith ini justru karena iri sama duit yang gede banget yang didapetin sama Piper dan mereka juga pengen dapetin duit yang sama dengan cara satu-satunya adalah lewat nuntut Tiffany Smith dan juga Piper jutaan dolar. Ini tentunya bisa jadi atau bisa aja emang kayak gitu faktanya. Apalagi setelah dokumenternya tayang di Netflix soal bad influence. Para mantan anggota The Squad ini juga memang mendapatkan exposure dan dukungan dari para netizen dan malah jadi makin terkenal mantan-mantan The Squad ini. Nah, lu percaya yang mana? Percaya Tiffany Smith dan Piper yang memang selama ini nolak semua tuduhan atau akhirnya lu percaya sama para orang tua dari ex-member The Squad yang bergabung dan nuntut dan menghancurkan popularitas Piper Rockell? Yang pasti sih kalau lu lihat caranya Tiffany Smith dan tuduhan-tuduhan pelecehannya, lu tahu betul bahwa Tiffany Smith ini sebagai ibu-ibu ini kayaknya tahu betul bahwa market internet ini banyak om-om yang suka nontonin tayangan bocil-bocil. Makanya dia minta para anggota The Squad ini berperilaku lebih seksi dan pakai baju-baju mini yang seharusnya mungkin masih pakai baju Power Ranger sama Snow White-nya Rachel Zegler mungkin. Channelnya Piper ini emang kalau lu lihat-lihat ini kayak havennya om-om cabul sih kalau dilihat-lihat ya. Bahkan sampai detik ini pun kalau lu lihat itu kayak haven aja menurut gue. Bahkan ada sebuah diskusi di mana ada karakter di The Squad yang harus kelihatan baik-baik, tapi harus ada juga karakter yang kelihatan agak bitchy alias agak liar. Jadi ada balancing tuh di karakter-karakter di timnya The Squad ini. Mungkin memang strategi tepat buat menaikkan views, tapi ironinya yang melakukan trik-trik ini adalah bocil-bocil. Dan lebih ngerinya lagi yang nyuruh emaknya sendiri. Nah, gimana menurut lo terkait dengan kidsfluencer ini? Karena ini banyak banget hal yang terjadi ya. Kayak belakangan ada kidsfluencer dari Indonesia yang kayaknya jadi dihujat banyak banget sama netizen karena ngeluarin statement-statement aneh. Kayaknya pengen jadi center gitu ya, pengen jadi spotlight banget gitu ya. Dan akhirnya dikata-katain sama orang-orang gitu ya. Dan ya keputusan kita lagi nantinya kalau lu pada udah punya anak. Apakah lu akan membuat anak lu sebagai kidsfluencer dan bisa menghasilkan uang yang mungkin bisa jadi duitnya buat lu atau duitnya mungkin ditabungin buat anak lu sendiri. Nah, apakah lu akan menjadi orang tua yang akan membiarkan anak lu terekspos social media dan dapetin views dan jadi kidsfluencer? Atau justru lu adalah orang yang mungkin akan protektif sekali sama anak lu dan tidak ingin membiarkan anak lu terpapar social media ataupun netizen di umur-umur golden age-nya mereka? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau gue sih kayaknya belum mau ya. Belum mau. Terima kasih semuanya sudah menonton sampai akhir di kasus ini. Kalau nanti ada update-update lagi, gue akan update lagi terkait dengan skandal kidsfluencer yang cukup besar yang terjadi di Amerika Serikat yang kayaknya dampaknya cukup luas sekali ke seluruh dunia. So thank you guys for watching once again. Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya. Masih banyak kasus yang bisa kita kupas. So see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.